Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Habatul Husna dengan NIM 20251880016. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1A, yang dimana yang pertama itu pengertian dari masyarakat madani. Yang dimana masyarakat madani ini adalah konsep masyarakat ideal yang hidup secara beradab, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, terus ada keadilan, hukum, dan moral agama, yang dimana dalam masyarakat madani ini setiap individu memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara. Nah, konsep ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Selanjutnya untuk pertanyaan yang B, yang dimana itu makna tolong menolong. Nah, tolong menolong ini dalam masyarakat Mahdani itu yang berarti sikap saling membantu antar anggota, yang dimana masyarakat dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan dalam keburukan. Nah, tolong menolong ini mencerminkan kepedulian sosial, solidaritas, dan rasa kepersaudaraan. Nah, dalam Islam, sikap ini penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan seimbang, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Di sini saya akan menjelaskan nomor 2A dan B. Fungsi agama Islam dalam kehidupan manusia. Agama Islam berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dari spiritual, sosial, maupun moral. Islam memberikan tuntutan tentang bagaimana manusia beribadah kepada Allah, berinteraksi dengan sesama, serta menjaga keseimbangan alam. Selain itu, Islam juga berfungsi membentuk akhlak mulia, menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Contoh peradaban yang dihasilkan oleh Islam. Islam menghasilkan peradaban yang maju dalam berbagai bidang. Islam menghasilkan peradaban yang maju dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, kedokteran, pendidikan, dan seni. Contohnya adalah berdirinya Baitul Hikmah pada masa Dinasti Abbasiyah yang menjadi pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam bidang kedokteran, ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina berkontribusi besar melalui karya Al-Qanun fi Al-Tib yang menjadi rujukan dunia barat selama berabad-abad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya adalah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena, yang mengajarkan manusia apa yang tidak ia ketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 1-5 memerintahkan manusia untuk membaca dan belajar dengan menyebut nama Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dan mengajarkan ilmu melalui pena. Makanya, Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai dasar kemajuan manusia. Namun, ilmu tersebut harus diberlandaskan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh integrasi iman, ilmu, dan juga amal adalah seorang mahasiswa kedokteran yang belajar dengan niat ibadah kepada Allah atau sama dengan iman, bersungguh-sungguh menguasai ilmu medis atau sama dengan ilmu, kemudian mengamalkan ilmunya dengan melayani pasien secara profesional dan penuh empati, yaitu amal. Ketiga unsur ini tidak dapat dipisahkan dalam ajaran Islam. Perkenalkan, nama saya Naila Zahra Zafira dengan NIM 20251880065. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 untuk UAS AIK.
Pertanyaannya yaitu, manusia yang utama atau khairul ummah adalah manusia yang memiliki pemahaman ajaran agama Islam secara benar, mempunyai integritas yang tinggi, terutama nilai-nilai amanah dan kejujuran. Untuk pertanyaan poin A, jelaskan pandangan Islam tentang amanah dan kejujuran disertai dalil ayat Al-Quran. Menurut saya, dalam Islam, amanah dan kejujuran merupakan sifat utama yang harus dimiliki setiap muslim. Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab, sedangkan kejujuran berarti berkata dan bertindak sesuai kebenaran. Allah memerintahkan umat manusia untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak, sebagaimana dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58. Rasulullah SAW juga dikenal sebagai pribadi yang sangat jujur dan amanah. Untuk pertanyaan poin B, ada pepatah yang mengatakan tanamlah kejujuran, pasti engkau akan menuai kepercayaan. Jelaskan maksud ungkapan ini. Menurut saya, ungkapan ini bermakna bahwa kejujuran yang dilakukan secara konsisten akan menumbuhkan kepercayaan dari orang lain. Dalam jangka panjang, orang yang jujur akan dihormati dan dipercaya baik dalam kehidupan pribadi, akademik, maupun profesional. Saya Akil Musawir akan menjelaskan soal nomor 5. Masyarakat madani adalah masyarakat yang maju secara moral dan sosial, di mana nilai agama menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat ini ditandai dengan sikap saling menghargai, taat hukum, toleran terhadap perbedaan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan. Tolong-menolong merupakan wujud kepedulian sosial yang dianjurkan dalam Islam. Dengan tolong-menolong, hubungan antara individu menjadi semakin erat dan tercipta kehidupan sosial yang harmonis. Islam menegaskan bahwa tolong-menolong harus dilakukan dalam hal kebaikan dan tidak melanggar nilai norma. Saya akan menjelaskan soal nomor 2. A. Fungsi Islam bagi manusia. Islam berfungsi sebagai sumber nilai dan norma yang mengarahkan manusia agar hidup secara benar dan bermakna. Islam mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, serta membimbing manusia dalam mengambil keputusan yang bermoral dan bertanggung jawab. B. Peradaban Islam. Peradaban Islam terlihat dari kemajuan sistem pendidikan, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah berkembangnya rumah sakit Islam yang tidak hanya mengobati pasien, tetapi juga mengajarkan etika kedokteran dan pelayanan kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randito Saputra Rambe. Di sini saya akan membacakan surah Al-Alaq ayat 1-5 beserta dengan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam yamal. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpalan darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa perintah pertama dalam Islam adalah membaca dan belajar. Hal ini menegaskan bahwa ilmu pengetahuan merupakan dasar peradaban, namun harus selalu dikaitkan dengan keimanan kepada Allah. Dan contoh kasus integritas iman, ilmu, amal seorang dokter muslim yang harus meningkatkan kompetensi medisnya, menjaga niat karena Allah, serta melayani pasien dengan penuh tanggung jawab adalah contoh nyata integritas iman, ilmu, dan amal.